Kawan cerdas, SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta mempunyai visi, yaitu terbentuknya generasi prestasi berkarakter dengan budi terpuji. Beberapa indikatornya yaitu siswa mampu mengenal potensi diri sendiri dan berkompetisi di era globalisasi. Nah, kawan cerdas, di tahun 2015 ini Indonesia dan seluruh negara ASEAN akan menghadapi MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana seluruh sumber daya alam dan manusia yang ada di ASEAN dapat saling berkompetisi secara bebas. Oleh karena itu, diperlukan kualitas generasi Indonesia yang hebat agar dapat bersaing dalam MEA. SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta adalah salah satu sekolah yang siap menghadapi hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pembelajaran akademik yang mumpuni, di antaranya pembelajaran TIK. TIK yang diajarkan di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta menggunakan metode pembelajaran seperti PowerPoint, di mana memasukkan elemen-elemen video maupun game yang sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga siswa tidak merasa bosan dan mudah dipahami. KBM di SMP Muhdasa ini kami menggunakan sistem pembelajaran dengan menggunakan berbasis TIK. Jadi semua Bapak Ibu guru di sini harus menggunakan TIK karena di ruang kelas ini sudah dilengkapi, beberapa ruang kelas dilengkapi dengan LCD atau pembelajaran dengan menggunakan TIK. Jadi Bapak Ibu guru bisa dengan mudah menggunakan TIK di ruang kelas masing-masing peserta didik. Kawan cerdas, di sekolah ini siswa belajar perangkat keras menggunakan berbagai program aplikasi komputer seperti Microsoft Excel, Word, PowerPoint, CorelDRAW, Photoshop, dan masih banyak lagi. Menurut Bapak Agus Sabto Nugroho Eskom selaku guru TIK SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta, TIK sangat berguna untuk siswa SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta untuk menambah ilmu dan pengalaman dalam presentasi, dan ketika pembenahan komputer nantinya siswa akan semakin bermanfaat di dalam masyarakat. Kalau untuk anak kelas 7, saya punya target siswa sudah bisa mengoperasikan komputer dan juga program aplikasi, beberapa program aplikasi, diantaranya ada Microsoft Excel, PowerPoint, juga ada Microsoft Word, dan juga dia menguasai beberapa bagian dari TIK, yaitu sistem informasi, sistem operasi, terus juga teknik jaringan yang sifatnya masih standar. Tapi untuk kelas 2 saya sudah punya target. Jadi anak itu selain punya kemampuan Office, Excel, PowerPoint maupun Microsoft Word, dia juga punya kemampuan di bidang yang lain, yaitu desain. Jadi saya beri tambahan biasanya materi pembelajaran tentang mendesain dengan CorelDRAW atau Photoshop, ngedit foto kan gitu. Untuk kelas 3 saya punya target anak sudah mampu mengoperasikan komputer disertai dengan membuat sebuah jaringan komputer. Pembelajaran sains juga menjadi keunggulan di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Guru IPA mengajarkan siswa untuk menyimpulkan konsep biologi, fisika, dan kimia. Di sini siswa diajarkan untuk lebih dekat dengan materi pembelajaran, bukan hanya teori, namun juga praktek secara langsung. Bapak Andang Budi Harjono SPD selaku guru IPA SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta mengatakan bahwa SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta di bidang IPA mengajarkan untuk siswa menemukan konsep yang nantinya siswa akan lebih memahami suatu materi yang dipelajarinya. Sedangkan pembelajaran di lab IPA siswa menggunakan kurikulum KTSP dengan pendekatan saintifik sehingga siswa mampu menemukan konsep secara langsung. Pada dasarnya untuk penggunaan laboratorium IPA ini lebih cenderung pada memberikan pengalaman belajar siswa secara langsung untuk menemukan suatu konsep pelajaran. Harapannya, jika siswa menemukan konsep secara langsung, maka apa yang mereka temukan akan menjadi memori jangka panjang, sehingga siswa menjadi lebih paham tentang materi itu dan dia lebih ingat tentang materi yang dia pelajari. Kawan cerdas, pembelajaran matematika juga berjalan dengan sangat menyenangkan.
seperti yang diajarkan oleh Bapak Kusnandar Yoga Utama SPD. Ia mengajarkan materi matematika dengan balok warna yang membuat siswa mudah untuk memahaminya. Yang lebih menariknya lagi nih, jika belajar di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta ialah siswa dapat mengeksplorasi bakatnya dengan menggunakan smartphone. Di sini siswa diberikan tugas untuk berpidato, berpuisi, maupun tugas yang lain dengan smartphone sebagai alat perekamnya. Media pembelajaran dengan IT ini dinilai sangat efektif karena mengajarkan siswa untuk dapat menyelaraskan tugas akademik dan teknologi. Menurut Ibu Nurani Handayani SPD selaku Wakil Kurikulum SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta, SMP Mudasa menggunakan kurikulum 2006 dengan mengaplikasikan IT dalam kesehariannya. Selain itu, SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta juga mempunyai program keterampilan seperti memasak. Para siswi diajarkan terampil dengan berbagai keahlian sehingga mereka menjadi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ada juga materi sablon dalam pelajaran seni budaya. Tentu saja hal ini akan melatih jiwa seni siswa sehingga dapat lebih mengekspresikan diri mereka dengan lebih baik. SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta telah melaksanakan akreditasinya dengan nilai A. Hal ini menandakan bahwa sekolah ini mempunyai kualitas guru dan siswa yang luar biasa. Oleh karena itu kawan cerdas, jika ingin melihat sekolah ini lebih dekat, maka langsung saja datang ke Sagan GK5 1046 Komplek Masjid Jami Sagan dengan nomor telepon 0274 560 412.